hukum yang modern di Indonesia. Sudah siap? Siap dong. Tapi aku masih suka bingung nih. Hukum positif itu yang gimana sih? Itu yang katanya hukum yang hukum gak usah dikompromi moral deh. Nah, makanya itu saya banyak yang kontra sama aliran ini, tapi banyak juga nih yang ini sama aliran satu ini. Nah, makanya hari ini kita bakal kupas tuntas nih tentang hukum positif dari definisi, sejarah, sampai kasus-kasus yang marak di Indonesia ini. A few moments later. Oke, kita mulai nih. Sebenarnya hukum positif itu apa sih, Din? Jadi gini, hukum positif itu aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat tertentu, waktu tertentu, dibuat sama lembaga resmi dan ada sanksinya juga. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada sanksinya itu kan. Itu juga ada hukum positif itu. Oh, jadi yang penting itu tertulis ya? Moral sama adat nggak masuk juga. Kurang lebih begitu sih. Jadi buat penganut aliran ini, hukum tertulis ya yang dibuat dan disahkan oleh negara. Jadi kalau hukum adat sama hukum moral, kayaknya nggak termasuk sih, soalnya nggak ada sanksi lain. Jadi intinya itu lebih ke legalitas ya, bukan kayak soal adil ataupun enggaknya. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada di aliran hukum positif ini? Sebenarnya ada banyak sih tokoh-tokoh yang ada di hukum aliran yang positif. Contohnya ada John Austin, ada Hans Kelsen, sama ada H.L.A. Hart. Nah, kalau si John Austin ini, dia tuh yang bilang kalau hukum itu perintah dari penguasa nih, dari penguasa, terus harus taati dan itu kalau ada taat, pasti ada sanksi moralnya. Jadi kayak raja bilang jangan dihukum, langsung dihukum gitu. Iya, tapi cara berpikir si John Austin ini dianggap sempit banget sama Hans Kelsen. Makanya si Hans Kelsen datang mengubah teori dari John Austin menjadi teori baru, yaitu hukum itu sistem bertingkat kayak piramida, ada norma dasar di puncaknya. Oh, jadi lebih konkret lah ya aturannya. Nah, seperti si Hak juga nambahin hukum itu ada aturan primer buat ngatur perilaku sama aturan sekunder buat ngatur gimana hukum itu dibuat dan diterapkan. Oke, kita masuk nih gimana sih penerapannya hukum positif di Indonesia itu? Indonesia sih lebih ke sistem hukumnya ya, karena sistem hukumnya di Indonesia itu campuran, ada hukum positif, ada juga hukum Islam. Nah, tapi dominan ke positifistiknya, karena di Indonesia kan agamanya bukan cuma Islam ya, jadi kita kan ada bebas beragama, ada undang-undang yang mengatur kita bisa memeluk semua agama, bebas memeluk agama. Lihat aja di Undang-Undang 1945 itu tuh ada tuh tulisan kayak negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kayaknya juga hampir semua urusan di Indonesia tuh dasarnya tuh hukum gitu loh. Jadi kayak mulai dari kesehatan, pidana, sampai hukum tata usaha negara pun dasarnya yang positif. Tapi kedua kan punya hukum adat sama nilai-nilai Pancasila. Emang gak bentrok? Enggak juga, nilai-nilai itu bisa masuk ke hukum positif lewat proses legislasi. Misal asas musyawarah atau keadilan sosial di Indonesia. Jadi hukum positif itu sebenarnya lebih fleksibel juga ya, walaupun tetap harus lewat prosedur yang formal. Nah, biar makin jelas, kita bakal ngasih nih contoh kasusnya yang ada di Indonesia. Sebenarnya sih ada banyak ya, cuma kita akan bahas beberapa kasus aja. Yang dimulai itu dari pertama kasusnya ada si kasus Jerry SID. Nah iya, jadi si Jan itu diduga melanggar undang-undang ITE ya, soalnya dia tuh postingan nyindir Ikatan Dokter Indonesia, katanya si Adi itu akunnya WHO. Iya sih, seingat aku soalnya ini kasus dari 2020 ya. Nah, kita cari dulu kasusnya, kronologinya. Karena seingat aku tuh si Jerry ini itu tuh kayak nge-posting di platform media, nggak tahu di mana, itu dia bikin unggahan yang menyindir yang
kita disuruh rapid analisis tentang COVID-19 itu kayak apa, si Jerry ini kayak merasa keberatan gitu loh, kayak untuk apa kita rapid kalau misalnya hasilnya itu udah akurat, iya benar akurat. Jadi kan waktu itu kita waktu COVID batuk dikit bicara COVID atau nggak bisa terasa dikit dibilang COVID. Jadi itu kan bikin mindset orang-orang itu tuh kayak kepikiran gue COVID, aku COVID nih, aku mau mati atau kayak gimana. Jadi itu bikin stres. Nah si Jerry ini menyuarakan lah itu semua di media sosial. Yang dipermasalahkan itu karena dia menyebut tentang acung ini. Jadi itu si ini Bawi itu merasa kayak dia mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia nih. Nah dari itu si Bali melaporkan kejadian pencemaran nama baik ini ke Jadi ini juga melanggar itu ya, melanggar juga bisa masuk ke untuk positif nih. Kayak gimana sih? Jadi kasus ini tuh kalau dikaitkan ya, kaitan dengan aspek hukum positif di Indonesia tuh dia ada 3. Yang pertama menurut undang-undang hukum pidana KUHP berarti ya. Ini kan berarti si Jerry ini dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP ya, yang mengatur tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Jerry ini dapat dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap ID, yang dimana dia menjadikan ID itu sebagai kacung WHO jika pernyataannya dianggap merusak reputasi mereka. Yang kedua dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UID. Jadi ini dikenakan pasal 27 ayat 3 UIDE mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Jadi si Jerry ini dapat dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial atau platform. Yang ketiga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi terkait kasus ini tuh si Jerry itu dianggap mengandung unsur diskriminasi atau penghinaan. Maka UU ini tuh dapat dijadikan acuan. Tapi menurut Naila, si Jerry ini melakukan pencemaran nama baik nggak sih buat ID? A few moments later. Ya sebenarnya sih balik lagi ke perspektif masing-masing ya. Cuman kalau menurut aku sih itu masuk ke pencemaran nama baik sih. Ya ada beberapa faktor juga sih. Yang pertama kesengajaan mungkin. Yang kedua juga kerugian juga bagi Ikatan Dokter Indonesia ini, yang dimana kan akibat dari perubahan si Jerry ini mungkin bisa ya menyebabkan kerugian juga pencemaran nama baik seorang Ikatan Dokter Indonesia gitu loh. Apalagi
selanjutnya kita bakal bahas nih kelebihan sama kekurangan dari hukum positif di Indonesia ini. Apa sih kelebihan sama kekurangannya itu? Jelas kalau bagi masyarakat Indonesia itu kita nggak memiliki dampak positif dari hukum positif ini, karena di hukum positif kan itu sudah tertulis nih aturan hukumnya, terus sanksi-sanksinya, jadi kita merasa kayak lebih aman dan lebih adil gitu. Ya aku sependapat sih, karena memang penegakan itu juga jadi lebih gampang nanti kalau itu udah ada aturan tertulis dan mengatur daripada aturan tersebut gitu loh. Jadi lebih gampang aja Tapi merasa ada apa nggak sih kalau cuma patokannya tuh dasarnya di aturannya doang? Nah itu sih kekurangannya ya Bunda. Iya, kekurangannya tuh karena di hukum positif ini kadang nggak sejalan sama moralitas, substansi, terus kadang juga bentrok sama hukum adat, bentrok sama hukum lainnya. Nah itu kita tuh perlu terus memperbarui hukum itu. Nah, juga penting juga kalau semisal itu ini peranan hakim sama advokat ini seimbang buat intervensi yang bijak. Kurang lebih kayak gitu sih kelebihan sama kekurangan dari si hukum positif ini. Jadi intinya tuh sebenarnya hukum positif itu penting sih buat kepastian sistem, sama juga tapi perlu didiskusi lagi sih biar lebih adil sama lebih merata. Karena silusnya biar terjangkau oleh seluruh aspek masyarakat dari atas sampai ke bawah. Ya udah tanpa membedakan aja. Setuju sih, setuju. Kita harus tahu dasarnya dulu nih. Benar. Dan nggak ada yang namanya kesalahpahaman. Karena kan di sini juga peraturan itu banyak banget di Indonesia ya kan, nggak cuma peraturan perundang-undangan doang nih. Ada yang dasar dari peraturan ada tentang daerah, pemerintah segala macam ada dia, jadi nggak ada yang salah paham atas peraturan tersebut. Ya karena suatu perintah tanpa pemahaman yang jelas itu bikin orang salah jalan tuh. Dan satu lagi, kalau kalian tuh merasa hukum itu nggak adil, ya kalian cari akar masalahnya, cari pasalnya, jangan cuma protes di sosial media doang kayak si Jerry ini. Jadi emang harus kita duduk bareng, diskusi bareng gitu loh, jangan cuma post di sosial media. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk pembahasan kita kali ini. Jika kalian sependapat nih sama kita semua, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye!